yang ada ikut ekonomi kan? Gimana suaranya? Oke, suara Anda just terdengar. Suara Anda jelas. Jelas Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembahasan daripada kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Fadilatul Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullahu taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Sebelumnya mohon maaf qadarullah Ustazah Karlinanya beliau sedang sakit jadi tidak ada MC untuk malam hari ini. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Jadi kita langsung saja masuk kepada pembahasan kitab yang akan kita bahas. Di pertemuan sebelumnya, di pekan sebelumnya, kita sudah membahas kepada sebab yang pertama. Sebab yang pertama yaitu apa? Tidak mengetahui tentang makharijul huruf. Dan tidak mengetahui makharijul huruf ini adalah sebab yang paling utama, sebab yang paling penting di antara sebab-sebab yang lain. Makanya beliau menempatkan ini di tempat yang pertama. Kemudian selanjutnya beliau memberikan beberapa nama zid ataupun namuzad, contoh-contoh di mana ketika kita tidak paham ataupun ketika kita tidak mengerti tentang makharijul huruf, maka itu akan terjatuh kepada lahan jali karena dia bisa merubah huruf, dan ketika huruf berubah maka maknanya pun berubah. Kemarin kita sampai kepada pembahasan ya wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Di sini kalau misalnya kita baca dalnya jadi bod, maka dia maknanya berubah. Fa yatahawwalul ma'na minal firari wal hurubi. Jadi tadi ma kunta minhu tahid itu apa yang kalian lari gitu ya, apa yang kalian hindari,
berubah jadi ma kunta minhu tahiyyd, jadi dhad. Dia berubah menjadi al-hayd. Ka'anna kullu ahadin ta'tihi sakratul mauti ya'tihi al-hayd. Jadi seakan-akan orang yang didatangi oleh sakratul maut, orang yang sedang mengalami sakratul maut, maka dia juga akan mengalami haid. Itu maknanya sangat-sangat jauh berbeda dengan maksud daripada ayat tersebut. Tidak sesuai dengan maksud yang Allah inginkan. Kemudian selanjutnya, ini juga masih contoh-contoh daripada tidak pahamnya mengetahui makharij al-huruf. Wa tubdilu dala dhadan kadzalika fi liyurduhum. Jadi mengganti huruf dal menjadi huruf dhad, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum liyurduhum fayatahawalul ma'na minar rada. Jadi kalau misalnya kita baca pakai dal, maka dia maknanya ar-rada. Apa itu al-halak? Artinya kehancuran, kebinasaan. Liyurduhum artinya liyuhlikuhum, untuk membinasakan mereka. Bil wuqu'i fi qatlin nafsi allati harramallahu qatluha illa bil haqq. Atau qatalaha illa bihaqq. Jadi untuk menghancurkan mereka, untuk membinasakan mereka, karena mereka telah apa? Bil wuqu'i fi qatlin nafs. Karena dia telah membunuh orang, telah membunuh seseorang, membunuh nyawa, membunuh jiwa, allati harramallah, yang telah Allah haramkan. Ya, qatluha, yang ataupun qatlaha, yang telah Allah haramkan membunuhnya illa bihaq, kecuali dengan hak, dengan yang hak, kecuali sesuai dengan kaidah ataupun ketentuan yang ada. Ila ar-ridha liyurduhum. Kalau misalnya kita baca dal jadi dhad, maka dia berubah jadi al-halak, dari al-halak jadi ar-ridha. Artinya apa? Ridha gitu. Ridha kepada mereka. Maka ini maknanya tidak sinkron. Ya, tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya kita baca liyurduhum, artinya apa? Ketika mereka membunuh, maka Allah itu akan meridhoi mereka. Itu kan maknanya sangat-sangat jauh. Maknanya sangat-sangat jauh berbeda. Kemudian selanjutnya apa? Au yubdilul ha'a ha'an. Mengganti huruf ha menjadi ha. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, ha. Kemudian fayaqra'u wanhar. Kemudian dibaca di ha. Wanhar. Fayatahawwalul ma'na minadz-dzabh. Maka maknanya berubah dari yang tadinya az-zabhu ataupun az-zabhi, artinya menyembelih, ai fa'addi syukrullah ala hadhihi ni'mah. Maka laksanakanlah ataupun lakukanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Dengan apa? Bi an tusalliya lahu wahdahu wa tazbah. Dengan cara kamu salat, kemudian kamu beribadah kepadanya, hanya kepadanya, wa tazbahu, dan kamu sembelih, dan kamu menyembelih. Khilafan lima yaf'aluhu al-musyrikuna min at-taqarrubi li awsanihim bidzabh. Jadi untuk membedakan antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya, dengan apa? Dengan berhala-berhala mereka. Min at-taqarrub, mendekatkan diri, li awsanihim, kepada berhala-berhala mereka, bidzabhi, dengan apa? Menyembelih aja. Tapi kalau misalnya umat Islam apa? Fasalli li rabbika wanhar. Jadi ayat tambahan apa? Salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itulah yang membedakan antara syukurnya orang-orang beriman dengan syukurnya orang-orang musyrik. Kemudian selanjutnya, amma wanhar, kalau kita baca pakai ha jadi ha,
Min nahara yanharu. Artinya apa? Zajara yazjuru. Dia itu apa? Artinya itu menolak ataupun menentang gitu ya. Zajara yazjuru. Menolak ataupun menegur bisa juga. Jadi fayakunu ma'naha wazjur artinya apa? Tegurlah. Yang tadinya wanhar artinya sembelihlah, wazbah berubah jadi wazjur artinya apa tadi? Artinya tegurlah, ya, tegurlah. Wa hadza ikhtilalu syani'. Maka ini adalah kesalahan ataupun kerusakan yang sangat fatal gitu. Wa sababuhu, nah, apa sebabnya? Ikhrajul ha'i min makhrajil ha'i tahtaha. Mengeluarkan makhraj ha dari makhrajnya ha allati tahtaha ataupun allati tahtaha yang di bawahnya gitu. Jadi daripada dia mengeluarkan huruf ha daripada makhrajnya, dia malah mengeluarkannya dari makhraj ha yaitu di bawah. Ya, di bawahnya huruf ha, di bawahnya makhrajnya ha. Maka otomatis dia berubah jadi ha juga. Wanha. Nah, wanha. Berarti kita mengeluarkannya itu dari makhrajnya huruf ha, bukan makhrajnya huruf ha. Harusnya dia keluar dari makhrajnya huruf ha, yaitu tenggorokan bagian tengah. Walau apa? Ya, itu bagian tengah gitu. Kemudian selanjutnya natijatul jahli bil makharij wa tartibiha. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu adalah hasil daripada tidak mengetahui, ya, tidak memahami tentang makharij wa tartibiha dan juga apa? Urutan-urutannya. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Maka ha itu dia paling bawah, baru setelah itu ha. Jangan sampai kita mengeluarkan huruf ha dari makhrajnya ha. Maka nanti tadi dia berubah maknanya menjadi wazjur. Artinya apa? Artinya tegurlah. Artinya tegurlah. Kemudian selanjutnya, apalagi di antara contohnya, au yublilu sa'a sinan ataupun mengganti huruf sa menjadi sin. Apa contohnya? Labithina fiha ahqaba. Labithina berubah menjadi labisina. Fayaqra'u labisin. Fayataghayyarul ma'na al-labs alladhi huwa al-mukthu ila al-lubsi alladhi huwa al-irtida' li-thawbi aw ma syabah. Jadi kalau misalnya kita baca labisina itu artinya labisa yalbasu apa? Al-mukthu menetap, tinggal. Menetap ataupun tinggal. Tapi kalau misalnya kita baca jadi sin, labisina dia dari fi'il labisa yalbasu, artinya mengenakan, memakai, menggunakan. Mengenakan apa? Lisaubi. Memakai pakaian ataupun mengenakan pakaian. Au masyabah ataupun yang mirip-mirip dengannya. Jadi tadi apa? Mengubah huruf sa menjadi sin. Itu juga sama. Artinya kita mengeluarkan yang harusnya dia itu dari ujung lidah gitu ya. Kemudian ujung gigi sari atas sa, dia malah keluar dari makhrajnya sin. Gitu. Kemudian apa yang selanjutnya? Au yubdil sada sinan ataupun malah mengubah dari huruf sad menjadi huruf sin. Apa contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, kamathali rihin fiha sirrun sirrun asabat harsa qaumin zalamu, ya, asabat harsa sirrun maka harus dijaga ketebalannya, artinya dia berada di tingkatan tafkhim yang paling rendah tapi dia tetap dijaga ketebalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sulaiman Murad dalam matan salsabilnya, ya, wala taqulu innaha raqiqah. Jadi jangan sampai ketika huruf-huruf isti'la itu berharokat kasrah, dia itu dibaca tipis gitu. Wala taqulu innaha raqiqah biha tilka hiyal haqiqah. Jadi hakikatnya yang benar itu dia tetap isti'la ataupun tafkhim tadi ya. Cuma dia derajat tafkhimnya yang paling bawah, yang paling rendah.
Kemudian maka di sini harus dibaca sirrun, sirrun. Jangan dibaca sirrun. Beberapa orang karena dia mungkin tidak terbiasa ataupun mungkin tadi dia tidak paham, maka bisa saja berubah menjadi sin. Sod bisa berubah menjadi sin. Ini juga nanti karena kita tidak mengetahui tentang sifat huruf, kan gitu ya. Karena sod, zai sama sin itu makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Maka di sini kayaknya lebih cocok dia itu berhubungan sama sifat, ya. Karena kita tidak menjaga sifat isti'ala ataupun tafkhim daripada huruf shad sehingga dia berubah menjadi sin. Walaqad sami'tu dzalika bi udhunai miraran min katsirin minat tullab. Kata beliau, kesalahan seperti ini aku sudah sering banget ya, mendengarkan dengan telingaku miraran ya, berkali-kali min katsirin minat tullab. Jadi banyak sekali murid-murid beliau yang apa? Ketika membaca ayat-ayat ini, ketika setoran, tadi dia bacanya apa? Sirrun. Ya, fiha sirrun. Yang halusnya fiha sirrun, si. Jadi sirrun tadi. Kemudian apa? Wabihi yataghayyarul ma'na tamaman. Maka di sini berubah maknanya. Apa? Falsirru pakai shad, falsirru huwa al-bardu syadid. Itu dia artinya dingin yang sangat dingin. Fiha sirrun kama talirih seperti angin, fiha sirrun yang membawa tadi udara dingin ya, udara dingin. Tapi kalau misalnya kita baca pakai sin kama talirih yang fiha sirrun maka dia berubah maknanya jadi apa? Syai'ul khafi. Artinya apa? Sesuatu yang samar, sesuatu yang tersembunyi. Ya, wa ma yaktumuhul insanu fi nafsi, dan apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam hatinya ataupun di dalam dirinya. Gitu. Jadi sirrun pakai shad itu artinya dingin yang sangat berubah menjadi sirrun. Nah, artinya apa? Rahasia, gitu, tersembunyi. Maka itu juga nantinya apa? Tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa di sini beliau mengatakan wasababul ibdali laisal jahli bi makharijil hurufi wahdaha. Jadi penyebab kenapa tadi terjadi perubahan-perubahan huruf ya, yang tadinya huruf shad jadi sin dan lain sebagainya itu apa? Laisa bisa babi jahli bil makharijil hurufi wahdaha. Jadi penyebabnya itu bukan cuma tidak paham tentang makharijul huruf saja. Tapi apa? Baril jahlu bil makna. Akan tetapi dia juga tidak paham tentang maknanya. Karena kalau misalnya kita paham maknanya, maka tidak mungkin tadi dia hurufnya berubah. Gitu. Hurufnya berubah. Kalau misalnya dia paham maknanya, kalau misalnya dia paham tafsirnya. Falau kana al-qari'u 'ala dirayatin bil ma'nal qur'ani ma waqa'a fil ibdal. Kalau misalnya seorang qari itu dia mengetahui, dia punya teori gitu ya, punya ilmu tentang makna Al-Qur'an, ma waqa'a fil ibdal, maka dia tidak akan terjatuh kepada perubahan huruf tadi. Ya, tidak akan terjatuh kepada perubahan huruf tadi. Nah, maka di sini beliau ingin menyampaikan bahwasanya seorang pengajar Al-Quran itu juga nggak cukup kalau misalnya dia belajar tentang makharij ataupun hal-hal yang berhubungan dengan tajwid, gitu ya. Tapi apa? Dia juga harus belajar sedikit-sedikit tentang kitab-kitab yang membahas apa? Makna Al-Quran. Artinya apa? Tafsir. Ataupun mungkin kita katakan ayat-ayat gharibul Quran, gharibul Quran. Nah, di antara kitab recommended yang bisa kita pelajari karena bahasanya ringan itu adalah kitabnya Fadilatul Syekh Hasanain Makhluf. Ya, rahimahullahu taala. Nama kitabnya adalah Kalimatul Quran Tafsirun wa Bayan. Ini kitab ini alhamdulillah ana pelajari ketika di Mesir.
tuntas gitu ya, dari awal sampai akhir. Luar biasa itu kitabnya. Walaupun kecil, tapi dia sangat-sangat luar biasa. Dan bahasanya juga ringan. Bahasanya pun juga nggak terlalu berat. Dia masih ringan bahasanya. Gitu. Kemudian bisa juga kita pelajari kitab namanya As-Siraj fi Gharibil Quran, karya Dr. Al-Khudairi. Itu juga bisa. Tapi lebih gampang tadi kalimatul Quran tafsirun wa bayan. Itu juga sangat-sangat bagus kalau misalnya kita paham. Nah, gitu. Jadi seorang guru Al-Quran, pengajar Al-Quran, dia juga tidak cukup hanya belajar tentang ilmu tajwid. Tapi dia juga harus belajar sedikit-sedikit, walaupun sedikit, tentang makna Al-Quran. Artinya apa? Tentang tafsir. Tafsir Al-Quran. Kemudian walau abdala la aslaha khata'ahu min tilqa'i nafsihi. Nah, kalau misalnya pun dia mengubah huruf tadi, la aslaha khata'ahu min tilqa'i nafsihi. Karena dia paham tentang maknanya, karena dia tahu itu maknanya, maka apa? La aslaha khata'ahu, maka dia akan bisa memperbaiki. Dia bisa memperbaiki kesalahannya min tilqa'i nafsihi, dari dirinya sendiri. Artinya dia langsung gitu. Dia langsung sadar bahwasanya itu salah. Oh, karena maknanya ini, nah, gitu. Tadi kan kayak misalnya sirrun sama sirrun. Kalau misalnya kita baca kamatsali rihin, nggak mungkin kalau misalnya sirrun, nah, gitu. Berarti apa? Dia pakai shad, sirrun. Artinya apa? Dingin yang sangat-sangat gitu. Sangat-sangat dingin. Seperti itu. Kemudian wa illa law kana a'jamiyya fa yas'abu alaihi dzalika ahyanan. Kecuali kalau misalnya kita orang-orang ajam kan, orang-orang asing, yang dimana kita juga belajar bahasa Arabnya belum banyak, ya, kemudian juga pemahaman tentang makna Al-Qur'annya juga belum banyak, maka apa? Fayas'abu alaihi dzalika ahyanan. Maka terkadang itu akan membuat dia sulit, akan menyulitkan dia untuk memahami maknanya. Seperti itu. Kemudian wasayatil kalamu an ibdalil hurufi fi suwaril lahni wa asalibihi insyaallah taala. Nanti akan datang penjelasan lebih detail lagi tentang perubahan huruf fi suwaril lahan, dalam bentuk-bentuk lahan, wa asalibihi, dan juga asalibnya gitu ya. Bagaimana cara mengobatinya dan sebagainya. Insyaallah taala. Mumasilan lidzalika mimma sami'tu min lahnin minal iqra wallahu waliyyut taufiq. Itu apa? Beliau dapatkan ya, itu hasil daripada apa? Mimma sami'tu, kata beliau, yang telah aku dengar, min lahni minal iqra, dari kesalahan ya, ketika aku mengajarkan Al-Qur'an. Ini apa? Kesalahan dari murid-murid beliau. Ketika ada murid-murid beliau yang setoran, kemudian banyak kesalahan-kesalahan seperti itu. Allahu waliyyut taufiq. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang maha memberikan taufik. Kemudian apa? Tamsu hawiyatul harf. Nanti dia nutqi bihi wafqal lahajah. Nah, kemudian juga di sini kita membahas tentang apa? Tentang tabiat daripada huruf itu. Artinya perubahan-perubahan huruf ataupun percampuran-percampuran huruf. Nanti jatun nutqi bihi wafqal lahajah. Karena dia apa? Karena dia mengucapkan hurufnya itu sesuai dengan logat. Nah, ini. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, tinggalkan logat-logat yang kita punya. Logat Sunda, logat Jawa, logat Bali, semuanya. Apalagi logat ini tidak cocok digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Gitu. Maka tinggalkan, jangan kita ikuti. Logat Arab aja masih banyak yang gak sesuai dengan bahasa Arab ataupun yang gak sesuai dengan Al-Quran gitu ya, yang gak fasih, apalagi logat kita, logat Sunda, Jawa, dan sebagainya. Jangan sampai kita baca pakolu gitu. Kemudian dalnya Jawa ya, medok dan sebagainya, jangan seperti itu. Tapi kalau kita baca Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari ya, biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Artinya kita membaca Al-Quran itu dengan bahasanya orang Arab. Tapi orang Arab yang masih fasih.
orang Arab yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, bukan orang Arab di zaman sekarang. Karena kalau misalnya orang Arab di zaman sekarang, bahasa mereka itu sudah bercampur dengan tadi lahjah tadi, dengan logat yang tidak cocok digunakan untuk membaca Al-Quran. Contoh, di Mesir, orang mengucapkan qaf jadi hamzah, qala jadi ala. Kemudian di Yaman, ya, kalau misalnya kita sering dengar Habib Umar, beliau bacanya yaghul, qala jadi yaghul, qala jadi ghala, yaqulu jadi yaghul. Nah, itu mengubah huruf qaf menjadi huruf ghain, menjadi huruf hamzah. Nah, itu lahjah-lahjah yang nggak cocok kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Nggak boleh kita baca qala Allahu jadi alallahu, gitu. Ataupun yaqulul ladzina kafaru, yaqulul ladzina kafaru, nggak boleh. Kalau misalnya kita baca Al-Quran, kita harus baca sesuai dengan logatnya orang Arab yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana yang lidah mereka itu masih fasih. Lidah mereka itu belum bercampur dengan bahasa-bahasa amiyah tadi, bahasa-bahasa logat yang tidak cocok digunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian apa? Kanutkil qafir rifiyah, atau rifiyah al-misriyah, awis sa'idiyah, awil yamaniyah, awis sudaniyah, awil khalijiyah. Intinya di sini pengucapan qaf, ya, di beberapa negara ataupun di beberapa daerah di Arab, itu terkadang jauh dari qaf yang fasih. Tidak seperti qaf yang ada dalam Al-Quran. Qala, ko. Di antaranya tadi apa? Tadi qafnya Mesir dia berubah jadi hamzah, ala. Kemudian Sa'id juga sama jadi hamzah. Yaman tadi kan berubah jadi G gitu, kayak G. Kemudian Sudan juga sama. Seperti itu. Awil Khalijiyah ataupun Teluk, ya, negara-negara Teluk kayak misalnya Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab, Qatar, itu negara-negara Teluk. Kemudian apa? Allati tusamma inda ulama'il aswati bil kafis samma, di mana yang tadi ya kaf-kaf ataupun qaf-qaf yang dibaca oleh orang-orang Mesir, kemudian Yaman, Sudan, negara-negara Teluk, itu disebut sebagai kafus samma. Artinya kaf yang dia itu ataupun qaf, ya, yang dia itu enggak ada hamesnya. Ya, wahia kanutki awwali hurufi kalimah jarej, ya. Ga, ra, ge, ya. J ataupun G, gitu. Jadi seperti kita mengucapkan huruf pertama dalam kata garage ataupun J, gitu ya. Gerej kalau dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dia qaf ataupun ya tadi kaf dia berubah menjadi G. Nah, itu namanya kafus samma. Wa nutkil kaf biduni hams, ataupun mengucapkan kaf tapi enggak ada hamesnya. Mengucapkan kaf tapi enggak ada hames. Karena bagaimanapun juga, baik ketika dia berharokat ataupun sukun, hamesnya tetap ada. Hames kaf itu tetap ada karena dia sifatun lazimah. Sifat yang wajib ada pada huruf tersebut bagaimanapun keadaannya. Gitu. Tapi porsinya ketika harokat, dia lebih sedikit dibandingkan ketika sukun. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Rak ada. Ya. Lebih nampak, tapi ketika kita bilang kafaru nggak sampai nah, itu berlebihan, berlebihan seperti itu. Kemudian kanutkil jimi mukhtalatah bisyin, adapun seperti mengucapkan huruf jim tapi dia bercampur dengan shin sehingga dia suaranya itu kayak huruf j manja itu nggak boleh. Adapun dalam bahasa ininya dia jimnya jim syamiyah. Karena orang-orang Syam kebanyakan mereka mengucapkan jim seperti itu. Manja. Harusnya manja jannatin tajri. Gitu. Jadi bukan dia berubah jadi G dalam bahasa Inggris. G. Ya, bukan seperti itu. Jadi jangan sampai bercampur dengan suara shin. Wahada inda syawama. Itu apa? Menurut orang-orang Syam. Karena orang Syam banyak yang baca dari seperti itu. Jim Syamiyah. Hatta annaha tusamma inda ulama aswati bil jim Syamiyah.
sebagaimana yang dinamakan oleh ulama-ulama aswat, ulama-ulama fonologi, ulama-ulama aswat suara bil jim syamiyah, disebut sebagai jim syamiyah, syam. Kemudian wasayatil kalamu anit taghallubil lahajatil mahalliyati 'alal alsinah. Nanti akan datang pembahasan ya, tentang bagaimana lahja itu mengalahkan ataupun lebih mendominasi pada lidah-lidah kita. Nah, wa atharuha fi tilawatil Qur'anil Karim, dan juga pengaruhnya dalam membaca Al-Qur'an. Intinya, kalau kita mau membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang fasih, ya, maka apa? Maka kita harus bacanya sesuai dengan logat orang Arab yang hidup di zaman Nabi, gitu. Bukan orang Arab yang ada sekarang. Karena kebanyakan logat mereka itu sudah bercampur dengan bahasa-bahasa yang tidak cocok tadi. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, nah, kalau misalnya tadi kita katakan makhraj itu adalah salah satu sebab terjadinya lahan dalam membaca Al-Quran, maka otomatis sifat pun akan masuk. Karena makhraj dan sifat itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kalau misalnya kita belajar makhraj saja, nggak belajar sifat, sama aja. Nggak akan sempurna pengucapannya. Ataupun kalau misalnya kita belajar sifat aja, nggak belajar makhrajnya, maka itu pun juga nggak akan sempurna. Intinya apa? Intinya makhraj dengan sifat itu dia saling berhubungan, saling berkaitan. Maka sebab kedua, kenapa kita terjatuh kepada lahan dalam membaca Al-Quran? Tadi, al-jahlu bisifatil huruf. Tidak paham tentang sifatul huruf. Kemudian di sini beliau mengatakan dirasatus sifati aukadu min dirasatil makharij. Nah, harus kita pahami bahwasanya apa? Mempelajari sifat huruf itu lebih penting, lebih utama daripada mempelajari makhraj. Kenapa? Nah, karena dengan sifat itu bisa menjelaskan suara ataupun huruf. Jadi yang menjelaskan huruf, yang membenarkan nanti suaranya, suara hurufnya itu bukan makhraj, tapi itu adalah sifat. Jadi kalau misalnya kita cuma belajar makhraj saja, sifatnya enggak, yang enggak akan pernah bisa mengucapkan huruf tersebut dengan benar. Karena tadi yang menjelaskan ataupun yang membuat suaranya itu jadi fasih itu bukan makhraj tapi sifat. Ya kan? Kayak misalnya kita mengucapkan to ya. To kemudian kita baca jadi to. Ya kan? To ya. To salah gitu. Apa salahnya? Salahnya pada sifat. Artinya kita nggak mungkin bisa mengucapkan huruf to dengan fasih, huruf to gitu. Kalau misalnya tadi kita nggak belajar tentang sifat-sifatnya. Maka mempelajari sifatul huruf itu lebih utama, lebih penting daripada apa? Daripada mempelajari makhraj. Ya walaupun tetap aja antara makhraj dan sifat itu saling berkaitan. Fa'idha alimta mahalla khurujil harfi faqad yakfik. Kalau misalnya tadi kata beliau, kalau misalnya kita mengetahui tentang tempat-tempat makhraj ataupun tempat apa? Tempat keluarnya huruf, artinya makhraj gitu. Yakfika itu cukup. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang makhraj, kita tahu misalnya dia keluar di pangkal lidah, kemudian di tengah lidah itu cukup katanya. Amma sifat la yakfi an tu'addidaha fil harf. Tapi kalau misalnya kita belajar sifat, nggak cukup kita cuma bilang dia sifatnya jahar, sifatnya hamas. Jadi nggak cukup kita mengatakan huruf ini gitu kan. Huruf ini dia sifatnya ini enggak. Itu nggak cukup. Kenapa? Bal yajibu an tadrusaha dirasatan sautiyatan tatbiqiyatan fahisatan muta'anniyatan. Akan tetapi wajib bagi dia, bagi kita untuk mempelajari dirasah sautiyah, suaranya, tatbiqiyah, prakteknya juga, fahisah muta'anniyah. Jadi benar-benar detail, benar-benar sangat teliti, ya, muta'anniyah dan juga apa?
Muta'anniya itu artinya pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, tadbitu biha darajatu adaiha. Karena itu akan menyempurnakan memfasihkan darajat ya mustawa ataupun tingkatan pengucapannya. Jadi ketika kita menyempurnakan sifat, maka pengucapannya akan semakin sempurna. Tapi kalau misalnya kita tidak menyempurnakan sifat, kita bermudah-mudahan, kemudian kita melalaikan sifat, maka dia tidak akan bisa diucapkan dengan pengucapan yang sempurna. Dia tidak akan pernah sampai kepada derajat yang sempurna, gitu. Kalau qalqalah kan seperti qalqalah wa tadbitu maratibaha. Kemudian apa? Kita menyempurnakan tingkat-tingkatannya. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Kemudian apalagi kata tafkhim. Seperti tafkhim kan so dengan kha misalnya. Khalidina as-salihin. Artinya kita juga harus membedakan kan antara tingkatan tafkhim yang paling tinggi dengan tingkatan tafkhim yang paling rendah. Kemudian antara huruf isti'ala dan juga itbaq dengan huruf isti'ala tapi dia infitah kayak so, kayak kho, kayak gho, kayak ko. Itu berbeda dengan so, dengan gho karena dia isti'ala dan itbaq. Tapi kalau misalnya ghain, qaf dan juga kho, maka dia itu isti'ala tapi infitah sehingga dia derajat tafkhimnya lebih sedikit. Nah, tafkhimnya lebih sedikit dibandingkan tadi huruf isti'ala yang itbaq. Nah, seperti itu. Jadi mempelajari sifat itu dia harus detail, harus teliti. Wa mata yuta'ammalu bayanuha, wa mata la yuta'ammalu bayanuha. Jadi kapan kita menjelaskan, kapan juga kita nggak harus menjelaskan. Apa contohnya? Kal hams. Seperti hams kata beliau. Ya, mengalirkan nafas. Wa kaifa nu'allifu biha bainal hurufil mutaqaribati wal mutajanisah. Dan bagaimana cara kita menggabungkan, ya, menyatukan antara satu huruf dengan yang lainnya. Artinya ketika dia bertemu dengan huruf yang lain. Al-mutaqaribah, baik dia yang berdekatan, wal mutajanisah ataupun yang sejenis. Fatawassal al-hurufu biba'diha. Sehingga apa? Hurufnya itu dia akan sampai, akan menyatu, ya, bersatu dengan yang lainnya. Khasatan ya, sakinah khasatan as-sakinah bil mutaharrikah. Khususnya ketika dia sukun bertemu dengan harokat. Duna ihdatsin ya, duna ihdatsi saktin au qalqalati lil harfis sakin. Jadi tanpa kita itu juga memberikan sakta. Artinya tanpa ada jeda. Awil qalqalah lil harfis sakin ataupun malah kita mengkolkolahkan huruf sukun. Wa yadhharu dzalika, dan akan nampak ya, itu jalian dengan jelas inda qiraah. Ketika kita membaca unzilat surah. Di sini kata beliau, kata Syekh Ahmad Samit, saat boleh di Nah, kemudian selanjutnya apa tadi? Nah, di sini beliau memberikan contoh hamasnya. Beberapa orang di sini dia membacanya itu unzilat surah. Nah, unzilat surah. Jadi seakan-akan ada sakta, ada jeda. Di sini beliau mengatakan jangan sampai kita kasih jeda. Unzilat surah, zilat. Jadi dia hamasnya itu dia sedikit aja. Karena kenapa? Karena dia bertemu dengan huruf lemah juga sin gitu ya. Maka hamasnya pun juga dia nggak terlalu kuat. Unzilat surah, zilat gitu. Tapi dia bukan didogmkan juga, bukan unzilat surah, bukan. Tapi unzilat surah, zilat, nah gitu. Kemudian kadzabatsa. Di hamasnya juga nggak terlalu nampak. Beda dengan kayak misalnya fitnah, kata beliau. Fitnah. Maka dia hamasnya lebih nampak. Kenapa? Lebih jelas.
Karena di situ dia bertemu dengan huruf yang kuat, nun. Sehingga hemesnya pun juga harus semakin kuat. Ya. Fitnah, fit. Beda dengan kadzabat sa, batsa gitu. Batsa. Jadi enggak dibaca kadzabat samud bat. Jadi itu seakan-akan ada apa? Ada jeda atau boleh. Seakan-akan dia antara ta dengan sa-nya itu ada jeda. Maka nggak boleh. Kadzabat sa itu nggak boleh. Tapi kadzabat samud, kadzabat sa, bat sa. Seperti itu. Ini juga anak juga baru tahu dari beliau seperti itu. Kemudian selanjutnya laula sami'na, sama juga, jangan jadi jangan lama-lama gitu. Jadi seakan-akan ada jeda. Ya, ilsa. Jangan sami'tumuh Kemudian zayyana, sama juga. Jangan terlalu lama. Zayyana, tapi zayyana. Jadi jangan terlalu lama. Maka hal seperti ini itu nggak akan bisa kita pelajari dari makhraj, tapi dari sifatul huruf. Dari sifatul huruf. Kemudian nata'allamu bi sifatil tabi'atil hurufi wa darajatiha min haitsul quwwati wad dha'f. Dengan kita mempelajari sifatul huruf juga apa? Kita akan mempelajari tentang tabiat huruf tersebut. Nah, wa darajatiha, dan juga tingkatannya. Min haitsul quwwati wad dha'f, dari segi kekuatannya dan juga kelemahannya. Jadi nanti dengan kita mempelajari sifatul huruf, kita akan mengetahui mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah, gitu. Kemudian selanjutnya, hatta yatimma dhabtus sautil mulaimi li darajatil harfi quwwatan wa dha'fan. Ya, sampai akhirnya apa? Suaranya pun sempurna. Contohnya, ketika kita mengucapkan do dengan do. Itu artinya apa? Itu pengucapan do-nya belum sempurna. Kenapa? Karena do itu dia kuat. Do. Bukan do. Tapi do kuat. Karena kebanyakan sifatnya pun juga sifat kuat. Maka ketika diucapkan ataupun suaranya pun juga dia harus kuat. Do. Ya, mulaim lidarajatil harfi quwwatan wa dha'fan. Jadi sifatnya itu dia menjadi sifat yang terus melekat. Lidarajatil harfi quwwatan wa dha'fan. Baik itu yang kuat ataupun yang lemah. Fadhabtu sauti dhabtun lisifat. Jadi menyempurnakan suara itu dengan menyempurnakan sifatnya. Artinya suara nggak akan sempurna kalau misalnya sifatnya pun nggak sempurna. Bukan makhrajnya, tapi sifatnya. Gitu. Nah, makanya di sini Syekh Ahmad Samir juga menyampaikan gitu ya. Kalau misalnya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kecil ataupun ya kepada orang-orang yang baru belajar Al-Qur'an, itu jangan sampai dia diajarkan langsung tentang makhraj, tentang sifat, jangan. Tapi kita ajarkan dulu suaranya. Jadi minimal mereka itu tahu suaranya. Minimal mereka itu mengenal suara shad seperti apa, kemudian mengenal suara dhad seperti apa, suara sa, suara ba, suara ko, suara zai, semuanya seperti itu. Jadi kita kenalkan dulu suaranya, baru setelah itu kita ajarkan tentang makhraj dan juga sifatnya. Gitu. Karena mereka nggak mungkin diajarkan langsung tentang makhrajnya ba di sini, ta di sini, sa di sini, enggak. Gitu. Jadi yang paling penting itu mereka mengetahui terlebih dahulu ya, tentang suaranya. Kemudian setelah mereka mengetahui, mereka mengenal dan mereka sudah mulai bisa membedakan mana bunyi shad, mana bunyi sa, mana bunyi ha, mana bunyi ha, dan seperti itu. Kemudian apa? Fala taqra'ud dhada bi sauti kaslani alil. Jadi jangan membaca huruf dhad seperti suara orang yang lagi malas baca Quran. Ya, kaslan alil. Jadi malas kita. Do. Waladhdallin, enggak. Tapi kuat dia suaranya. Laddo. Doroba, bukan doroba, tapi doroba.
hatta la takhruja dalan. Daun hatta la takhruja dalan. Sampai jangan sampai dia keluar menjadi huruf dal. Walad dalin da. Dia dal tapi versi tebal, jangan seperti itu. Makanya apa? Wala tatahawanu fi itbaqit ta'i hatta la yadkhulahal hams. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan kita menyepelekan itbaq pada huruf ta ya, sampai apa? Hatta la yadkhulal hams, supaya enggak masuk hamas pada huruf apa? Pada huruf dhad. Karena dhad itu dia bukan hamas. Tapi jahar. Kemudian selanjutnya wala tatasahalu fi syiddatil jimi hatta la takhtalita bisyin. Jangan juga kita bermudah-mudahan kita menyepelekan syiddah pada huruf jim supaya dia enggak bercampur suaranya dengan shin. Tadi kan itu karena kita tidak menyempurnakan syiddahnya. Ja. Bukan ja. Nah, kemudian apa lagi? Nata'allamu bi sifati ma yajuzu idghamuhu minal huruf wa ma la yajuz. Jadi nanti natijah kita mempelajari sifatul huruf. Jadi kita akan mengetahui huruf-huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Setelah kita mengetahui sifat-sifat huruf yang kuat ataupun huruf-huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah, maka nanti kita bisa mengetahui huruf-huruf yang bisa diidghamkan ataupun huruf-huruf yang tidak bisa diidghamkan. Huruf-huruf yang bisa diidghamkan dengan sempurna kamil ataupun huruf-huruf yang bisa diidghamkan tapi nakis, enggak sempurna. Nah, gitu. Fadukhulud dha'ifi fil qawi huwa aslul idghami kamilan aw naqisan. Jadi masuknya huruf yang lemah kepada huruf yang kuat itu asli daripada kaidah idgham. Jadi kaidah idgham itu terjadi antara huruf yang lemah kepada huruf yang kuat. Ya, kamilan aw naqisan, baik idghamnya idgham kamil ataupun idgham naqis. Wal aksu la yajuzu 'alal aghlab, dan kebalikannya itu enggak boleh gitu ya. 'Alal aghlab ya kebanyakan, kebanyakannya enggak boleh. Artinya apa? Artinya yang kuat gitu, dia didghamkan ke yang lemah itu enggak boleh. Kecuali memang nanti ada riwayatnya ataupun ada sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dakhala qawiyyu fi dha'ifi la yadkhulu illa dukhulan naqisan. Kalau misalnya yang lemah, yang kuat didghamkan ke yang lemah, itu la yadkhulu illa dukhulan naqisan. Maka masuknya itu ya, tidak terjadi kecuali masuknya itu apa? Naqisan. Apa? Enggak sempurna gitu. Apa contohnya? Nah, la im basalta dengan farradtum fi Yusuf. Nah, itu apa? Karena huruf ta dia diidghamkan ke ta dan huruf ta dia lebih kuat daripada huruf ta. Sehingga dia di sini idghamnya jangan idgham kamil, jangan basatta, enggak boleh. Itu enggak boleh. Tapi apa? Dia masih diberikan sifat itbaq daripada huruf ta-nya. La im basalta. Makanya Imam Ibnul Jazari dalam Matan Jazariyah beliau mengatakan wa bayyinil itbaqa min ahattu ma basalta. Dan jelaskanlah sifat itbaq pada huruf ta di kata ahattu dan basalta. Kemudian lagi farradtum. Itu ini apa? Intinya huruf ta diidghamkan ke ta itu pasti dia idgham naqis. Itu pasti dia idgham naqis. Kemudian selanjutnya wa musailatiha, dan juga yang sama dengannya. Artinya ta diidghamkan ke ta. Jadi kalau misalnya ta diidghamkan ke ta, dia namanya idgham naqis. Kenapa? Karena ta lebih kuat daripada ta. Harusnya kaidahnya yang lemah didghamkan ke yang kuat, bukan yang kuat didghamkan ke yang lemah. Kemudian nata'allamu bi sifati kaifiyat al-fasli bainal hurufil mutajawirati al-mutaqaribati. Dengan kita mempelajari sifatul huruf, kita juga akan mengetahui
cara untuk memisahkan antara huruf al-mutajawirah yang berdampingan, al-mutaqaribah yang berdekatan. Apa contohnya? Kan nuni wal lam. Kan antara nun dan juga lam. Wa kadzalikal mutajanisah fil makhraji duna sifah. Ataupun huruf-huruf yang dia itu sejenis. Yang artinya apa? Yang dia keluar dari makhraj yang sama tapi sifatnya berbeda. Apa contohnya? Huruful asaliyah. Shad, zai, sin. Shad, zai, sin itu namanya huruf asaliyah. Wal huruf nid'iyah. Adapun huruf-huruf nid'iyah, ta, dal, sama ta. Wal huruf syafawiyah, huruf-huruf yang keluar dari syafawai, dari bibir. Wal lahawiyah, dari luha, lak-lakan. فالصفات للحروف كالمحك والمعيار الدقيق الذي يوزن به الحرف ويكتمل ميزانه. Jadi apa? Jadi sifat huruf itu dia seperti muhakki wal mi'yar. Apa? Ukuran gitu, standar. Standar ataupun ukuran ad-daqiq yang sangat detail, yang sangat dalam. Alladzi yuzinu bihil harf, yang dia itu menimbang, bisa menimbang huruf tersebut. Wa yaktamilu mizanuhu, dan dia bisa menyempurnakan wa yaktamilu mizanahu, dan dia bisa menyempurnakan mizannya, bisa menyempurnakan timbangannya. Gitu. Kemudian selanjutnya nata'allamu sifati hatta yuhassina lafzal qur'ani. Jadi kita mempelajari sifat supaya kita bisa menyempurnakan lafaz Al-Quran. Wa yudbitu sautul adai, dan juga menyempurnakan suara pengucapannya. Fa innahu la ta'thira minal qiraati illa bitashihil makhariji was sifat. Karena sesungguhnya tidak ada pengaruh minal qiraah dari bacaan Al-Quran kecuali dengan memperbaiki makharij dan juga sifatnya. Nah ini, lianna asrar al-Qur'ani la tatajalla lil qari'i illa bitashihil mabani. Karena asrar Al-Qur'an, karena rahasia-rahasia Al-Qur'an itu tidak akan nampak lil qari, untuk seorang pembaca Al-Qur'an, illa bitashihil mabani. Kecuali apa? Dia itu memperbaiki bangunannya dulu. Nah, dia memperbaiki bangunannya terlebih dahulu. Faida dubitat al-mabani, kalau misalnya bangunannya dia sempurna, bangunannya sudah disempurnakan, wallati hiyal hurufu bimakharijiha wa sifatiha lazimati wal 'aridati wa rasmiha wa nuqatiha wa dhabatiha suhihatil ma'ani. Jadi yang namanya mabani itu apa? Mabani itu ya berarti dia makhrajnya, sifatnya, baik itu sifat yang lazimah ataupun 'aridah, kemudian rasamnya, kemudian juga titik-titiknya, kemudian juga lambang-lambangnya, tanda-tandanya, suhihatil ma'ani. Maka kalau misalnya kita sudah menyempurnakan semua itu, maka maknanya pun juga pasti akan sempurna. Jadi yang pertama kali kita fokuskan itu apa? Mabaninya dulu. Apa namanya? Bangunannya dulu. Kalau bangunannya sudah sempurna semua, otomatis nanti maknanya pun juga akan sempurna semuanya. Gitu. Kemudian selanjutnya, wa bidzalika yahsunu tadabburu wa ta'assuru wa tafakkuru wal khusyu'. Maka dengan itu kita akan bisa mentadabburinya, kita akan bisa merasakan efeknya, pengaruhnya kepada diri kita, wa tafakkur, kita bisa berpikir, ya. Mentadabburi juga sama aja. Wal khusyu', dan juga kita bisa khusyuk. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk. Kenapa? Tadi karena kita menyempurnakan mabaninya dulu. Kita menyempurnakan makhraj, sifat, semuanya pokoknya. Rasam, dhabat, ya. Maka nanti maknanya pun juga akan sempurna. Tsumma yatba'uhul amal. Jadi kalau misalnya kita sudah tadabbur, tafakur, ta'assur, khusyuk dan sebagainya, maka nanti pasti akan diikuti oleh amal. Artinya nanti kita akan bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi di antara yang membantu kita dalam mentadabburi Al-Quran itu juga adalah dengan cara apa? Memahami tajwidnya.
Artinya membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu bisa membantu kita dalam mentadabburi Al-Quran. Karena kalau misalnya orang yang bacaannya berantakan, orang yang bacaannya tidak fasih dan sebagainya, maka itu akan sedikit sulit untuk memahami Al-Quran. Karena bisa jadi yang dia ucapkan, karena dia nggak paham tadi tentang makhraj, tentang sifat, maka bisa jadi maknanya berubah, ya kan? Maknanya berubah, tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita pengucapannya sempurna, kemudian juga bacaannya fasih dan sebagainya, maka itu akan membantu kita dalam mentadabburi Al-Qur'an. Nah, gitu. Alladzi huwal ghayatu minal qira'atil Qur'anil Karim. Jadi tujuan kita membaca Al-Qur'an itu ya bukan cuma sekedar baca, tapi apa? Tadi tadabbur, ta'assur, tafakkur, kemudian khusyuk, kemudian nanti di akhirnya akan diikuti dengan amal, dengan action. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya wa'lam anna dhabital makharij was sifat khassatus sifat atau khassatan sifat la yakunu illa bitalaqi wal musyafahah. Jadi ketahuilah bahwasanya menyempurnakan makhraj dan juga sifat, khususnya itu sifatnya, itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan talaqi dan juga musyafahat. Li syaikhin mahirin haziqin. Ya, belajar tapi juga dengan guru yang mahir, dengan guru yang cerdas, bukan cuma guru yang asal-asalan, guru yang dia nggak paham dan sebagainya, jangan. Makanya sudah Anda sering sampaikan di awal-awal, step pertama untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita itu adalah memilih guru. Kalau dari awal memilih gurunya sudah salah, maka jangan harap bacaan kita bisa fasih. Jangan harap guru kita bisa memberikan faidah-faidah, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih. Ya, karena kita juga nyari gurunya asal-asalan. Kita nggak tahu kemampuan guru itu. Gitu. Kemudian wa aswadiha dan juga apa? Suaranya. Wa amradi nutqiha dan juga apa? Lahannya, kesalahan-kesalahannya. Alimin bi kaifiyati ilajiha dan dia juga tahu bagaimana cara mengobatinya. Jadi guru yang mahir, yang hafiz tadi, yang cerdas, itu dia yang mengetahui tentang huruf, suaranya, lahannya dan bahkan bisa mengobatinya. Gitu. Wa yantuju 'anil jahli bi sifatil hurufi luhunun katsiratun ahammuha ma yali. Nah, dengan kita tidak paham tentang sifatul huruf tadi, itu akan menyebabkan banyak lahan dalam membaca Al-Quran. Ahammuha, yang paling penting adalah apa? Iltibasul hurufi bi ba'dihha. Nah, bercampurnya satu huruf dengan yang lainnya. Karena tidak menyempurnakan sifat tadi. Ya. Antara tadi apa? Jim sama shin misalnya kan. Karena kita tidak menyempurnakan sifat syiddah pada jim, maka dia akan bercampur suaranya dengan shin misalnya. Ya kan? Kemudian to dengan ta tadi. Karena kita tidak menyempurnakan sifat jahar pada huruf to, maka nanti dia bisa berubah menjadi suaranya bercampur dengan ta misalnya. To, nah, seperti itu. Kal tibasil to ibita kan? Bercampurnya huruf to dengan huruf ta. To. Nah, itu karena kita tidak menyempurnakan sifatnya. Yaitu apa? Ya diantaranya adalah jahar tadi. Kemudian selanjutnya ta, ya kan? Karena kalau misalnya ta itu dia hamas, kalau to itu dia jahar. Kemudian fasifatul isti'la wal itbaq hiya allati tumayyizu bainahuma. Ataupun juga di sini apa? Sifat isti'la dan juga itbaqnya. Kalau to itu dia punya sifat isti'la dan juga itbaq, to. Tapi kalau misalnya ta dia punya sifat istifal dan juga infitah, ta. Maka suaranya pun juga tipis, ta, bukan to tapi ta. To juga sama. Jangan dibaca jadi ta ataupun to gitu. Tapi to, to lebih kuat lagi. Gitu. Wasifatul jahar dan juga sifat jahar tadi kan, iyallati tamakkana zalu min makhrajiha. Dan juga begitu juga sifat jahar pada huruf zal. Nah, min makhrajiha ya apa? Bagaimana menyempurnakan huruf zal dari makhrajnya. Za, allazi, zi, bukan allazi, zi, bukan gitu. Bi allazi, zi. Nah, gitu.
Fala tu'limha, ya. Tilka sifah, jangan kita hilangkan. Artinya jangan kita hilangkan sifat jaharnya, sifat syiddah sebagai jangan. Wa illa in adama sautuha. Ya, kalau misalnya kita hilangkan sifatnya, maka suaranya pun juga akan hilang. Wa tahawwalat ila dalin aw syabiha biha. Maka dia akan berubah menjadi huruf dal ataupun yang mirip-mirip dengannya. Gitu. Kemudian kalau dibaca dhad biddal awit ta, ya, bercampurnya huruf dhad dengan huruf dal ataupun huruf ta. Fasifatul istitalah allati yatafarradu biha harfu dhad. Nah, jadi sifat istitalah ini adalah sifat yang dimiliki khusus yang menjadi ciri khas daripada huruf dhad. Makanya Imam Ibnu Jazari mengatakan wa dhada bistitalatin wa makhraji mayyiz minadh-dha'i wa kulluha taji. Jadi yang membedakan antara huruf dhad dengan huruf azal misalnya ataupun dha itu tadi apa? Sifat istitalah. Artinya memanjang makhrajnya sampai makhrajnya lam. Kemudian wala yatimu illa biha. Dan dhad itu enggak akan sempurna kecuali dengan sifat istitalah tadi. Ya. Bo walau yaum enggak cuma tapi ada istilahnya. Wa bin idamiha tan'adimu sifatun katsiratun fiha. Jadi dengan kita menghilangkan sifat istiqalah pada huruf dhad, maka itu juga akan menghilangkan banyak sifat. Fahiyal lati idza tahaqqaqa al-itbaq wa dhabata al-isti'la'u wa ghairuhu. Jadi itulah gitu ya. Kalau misalnya kita menyempurnakan istiqalahnya, maka itbaqnya pun juga akan sempurna, kemudian juga istilahnya pun juga isti'lahnya pun akan sempurna dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kita menyempurnakan istiqalah, maka sifat-sifat yang lain pun juga akan sempurna. Wa in tahawana, kalau misalnya kita bermudah-mudahan kemudian menyepelekan sifat istiqalah tadi, ya, walam yuhaqqiqha dan juga dia tidak menyempurnakannya, yaltabisul harfu bi ghairihi qatta'i awil dha'i. Maka huruf dhadnya dia akan bercampur dengan suara ta ataupun suara dha tadi. Wa rubbama dal mufakhamah, dan mungkin juga dia berubah jadi dal versi tebal. Do. Wa ma aktsarun nautiqina biha, dan itu yang paling banyak diucapkan oleh orang-orang. Dhadnya itu jadi dal versi tebal. Do. Itu salah. Kemudian kaltibasu shadi bisin. Kemudian bercampurnya antara huruf shad dengan huruf sin. Famata muni'atis shadu isti'la'uha wa itbaquha insafala as-shawt. Jadi kapanpun ataupun selama shad itu dia dihalangi dari sifat isti'la dan juga itbaqnya, maka apa? Insafala as-shawt. Maka suaranya otomatis dia jadi rendah. Wal tabasat bisin, dan dia akan bercampur dengan suara sin. Gitu. Kemudian selanjutnya mulahadzatun muhimmatun, artinya pembahasan penting gitu ya, ataupun peringatan penting. Dhabtu hayatil fami amilun ra'isun minal awamil dhabti al-harf. Jadi menyempurnakan gerakan bibir itu pun juga menjadi amilun ra'isun, menjadi faktor penting ataupun faktor utama ya, min awamil dhabtil harf, dari menyempurnakan huruf. Jadi orang yang bisa mengucapkan huruf itu ataupun bisa menggerakkan gitu ya, bisa menggerakkan bibirnya dengan sempurna, fathah, dhamma, kasrah, sukun, semuanya gitu. Itu juga menjadi faktor yang paling penting dalam menyempurnakan huruf. Karena ketika gerakan bibirnya juga nggak sempurna, nanti hurufnya pun juga yang keluar nggak sempurna. Contoh kita bilang lu kan, lun. Kita baca jadi lon. Itu nggak akan sempurna. Kenapa? Karena kita tidak menyempurnakan pengucapan huruf dhammahnya. Lu, ba, bukan ba, ataupun bo. Itu juga karena kita tidak menyempurnakan gerakan bibir ketika mengucapkan fathah, dhammah, dan kasrah tadi.
Kemudian bimakhrajihi wa sifatihi, dan juga dengan makhrajnya dan juga sifat-sifatnya. Fala taltabisul hurufu bi ba'dihha. Dan huruf itu ya, tidak akan bercampur dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya gerakan bibirnya sempurna, maka pengucapan hurufnya pun akan sempurna dan tidak akan bercampur dengan huruf-huruf yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian ada ma'rifatil qawiyyi wad dha'if minal huruf. Ya, tidak mengetahui huruf-huruf yang kuat dan juga huruf-huruf yang lemah. Ma'rifatul qawiyyi wad dha'if, ma'rifatul qawiyyi wad dha'ifi minal hurufi bimasabati ma'rifati makharijiha wa sifatiha. Jadi mengetahui tentang huruf-huruf yang kuat, huruf-huruf yang lemah, itu juga dia sama tingkatannya. Bimasabati ma'rifati makharijiha wa sifatiha. Itu sama kedudukannya dengan kita mengetahui makhraj dan juga sifatnya, kata beliau. Fabitilkal ma'rifah yatadhihu ma yasihhu idghamuhu min al-hurufi fi ghairihi. Jadi dengan mengetahui pengetahuan tadi kan, huruf-huruf yang kuat, yang lemah, maka itu akan menjelaskan kepada kita huruf-huruf yang boleh diidghamkan dan juga huruf-huruf yang tidak boleh diidghamkan. Wa ma la yasih, dan juga yang enggak boleh. Fala yudghamul qawiyyu fi dha'if, kan? Yang kuat enggak boleh diidghamkan ke yang lemah, kecuali kalau misalnya ada silsilah sanadnya. Kecuali kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Jadi kan ahabtu, ya seperti itulah yang dibaca seperti itu, ahabtu. Karena bacaan tersebut itu ada sanadnya bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yudghamu dhaifil qawi, ya kan? Dan juga ya yang dhaif didghamkan ke yang kuat tadi. Karena kaidahnya idgham itu terjadi yang lemah didghamkan ke yang kuat, bukan yang kuat didghamkan ke yang lemah. Kemudian wa bi ma'rifatil qawiyyi min ad-dha'ifi yatawa'amu shaut ma'a kulli minhuma. Jadi kita ketika mengetahui mana huruf-huruf yang kuat, mana huruf-huruf yang lemah, itu kita akan bisa membedakan antara suara-suara yang mirip. Yatawa'am. Kita bisa membedakan suara-suara yang mirip. Fayuwaffa waznul harfi wa zamanihi. Dan akan menyempurnakan apa? Waznul hurufnya, timbangan hurufnya dan juga zamannya. Wa tudriku mahiyatahu. Kita juga bisa mengetahui mahiyahnya, karakteristiknya ataupun tabiat tadi kan. Wa ta'rifu tabi'atahu, dan juga kamu juga bisa mengetahui tabiatnya tadi. Wa dhabatis shauti 'amilun min 'awamil dhabati wa itqani tilawatil Qur'anil Karim. Dan menyempurnakan suara itu juga ada faktor dari faktor-faktor yang paling penting dalam menyempurnakan ataupun dalam memungkinkan ya, mengitqankan bacaan Al-Qur'an. Kalau misalnya suaranya sudah sempurna, maka otomatis bacaannya pun juga akan sempurna. Tapi kalau misalnya suaranya juga dia masih bercampur-campur dengan huruf yang lain, masih nggak jelas, maka itu bacaannya belum sempurna, bacaannya belum mutkin dan sebagainya. Gitu. Allahu a'lam. Lanjut. Atau naktafi? Naktafi ya. Kita cukupkan saja biar nggak terlalu banyak juga. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk ke sebab yang ketiga, yaitu apa? Ada mudirayati bi ilmi tajwid. Jadi nggak paham tentang ilmu tajwid. Insyaallah ta'ala. Besok kita bahas. Kemudian hal min soal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ingin bertanya terkait masalah ini Ustaz, huruf jim Ustaz. Ya Ustaz, suaranya Terkait huruf jim Ustaz. ah? Ingin bertanya terkait huruf jim. Gimana Ustaz?
Halo Ustaz. Ya, tamam. Ya, tadi Ya. suaranya agak. Oke. Ingin bertanya terkait huruf jim Ustaz. Huruf Hmm. jim itu pertama makhrajnya ada di tengah lidah mengenai langit-langit. Kemudian di antara sifatnya adalah jahar Ustaz. Nah, untuk pengucapannya itu apakah ja ataukah ja Ustaz? Memang yang Ana juga mendapatkan dari beberapa masyayikh itu mengucapkannya ja, ja. Walaupun ya kebanyakan para masyayikh mereka mengucapkannya ja, gitu. Bukan ja. Tapi Ana juga mendapatkan dari beberapa masyayikh itu mereka bacanya itu ja, ja, ja. Jadi dia cenderung kepada kayak ya gitu ya. Tapi ya lebih mirip-mirip kayak ya gitu. Ja, ja. Cuma ya kalau kata Anda sih itu kembali ke talaki gitu ya. Kalau Anda sendiri ya Anda lebih banyak mendapatkan yang jim, ja, gitu. Ja, bukan ja. Nah, gitu San. Nggak, masalahnya kan ini Ustaz. Ya kalau yang ja itu kita kebingungan ketika menjelaskan tentang jaharnya Ustaz. Kalau ja kan nggak dapat jaharnya itu Ustaz. Kalau yang ja itu kan jaharnya dapat gitu Ustaz. Iya, tamam. Ya jadi kalau misalnya ketika kita mengucapkan ja gitu ya, ya kan kalau misalnya kita bilang hamas gitu kan, kalau misalnya kita bilang ada hamasnya, itu dia jadinya za gitu kan, za, za. Beda kan dengan ja dengan za, nah gitu. Jadi kalau misalnya dia dikasih hamas ataupun tadi jaharnya nggak disempurnakan, syidahnya nggak disempurnakan juga tadi kan, maka dia tadi kayak jim syami ya gitu. Makanya kata Imam Sakhawi itu wal jimu in dha'ufat atat mamzujatan bisyini mislul jimi fil marjan. Nah, jadi kalau misalnya jim itu dia tidak disempurnakan tadi syiddah dan juga jaharnya, maka dia otomatis dia berubah menjadi ja, marjan gitu. Karena dia tadi tidak menyempurnakan syiddahnya. Jadi syiddah itu cukup ja syiddah lagi apa namanya jahar saja. Jahar. Ja. Makanya kalau misalnya kita praktekkan kan di antara bagaimana mengetahui ada jahar atau enggaknya itu kan dengan meletakkan apa namanya Punggung tangan. ya apa telapak tangan telapak tangan. Iya. Walaupun itu juga bukan kaidah yang paten gitu, tapi ya itu juga bisa kita gunakan gitu. Ja itu enggak kerasa anget gitu ya. Ataupun kalau kalau Syekh Kahila tuh beliau pakai 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 apa? Pakai tisu gitu. Kalau misalnya dia gerak itu berarti ada hamesnya. Coba aja antum coba. Ketika antum mengucapkan ja dengan ja gitu. Itu akan Ya dulu akan ketahuan seperti itu. kata laki itu sempat nggak lulus di huruf jim karena ya itu saat untuk mengucapkan ja itu Nah, masih ada hamesnya itu, bahkan dulu eh, tesnya pakai gitu. tesnya pakai lilin, lebih sensitif dari tisu. Pakai apa Sat? Pakai lilin Ustaz. Pakai lilin. Lilin, jadi apinya jangan sampai goyang itu. Oh gitu. Itu mah kalau angin juga goyang. Kalau Iya angin Ustaz. juga Kemudian goyang. Afan tadi menarik untuk yang huruf ta Ustaz. Utamanya huruf ta yang sukun Ustaz ya. Huruf ta yang sukun itu kan ada sifat syiddah bertemu dengan Ustaz. Kan itu yang Ustaz. Ya. Nah tadi berarti untuk apa mensyiddahkannya itu tidak boleh sakta Ustaz. Gimana Sat? Untuk mensyiddahkannya ketika sukun berarti tidak boleh ada sakta Ustaz. Iya betul. Jadi jangan terlalu nampak banget saktanya gitu. Minimal ya tadi disamarkan gitu. Unzilat surah, dilat gitu. Jadi bukan unzilat dilat surah, nah gitu. Jadi jangan dipisahkan seakan-akan ada jeda gitu. Tapi dia tadi cepat, Baik. artinya hambasnya sedikit. Untuk yang kuat maupun yang lemah berarti sama Ustaz. Tadi untuk yang kalau misalnya ketemu sama huruf yang kuat tadi, maka dia hamsnya dikuatkan juga gitu. Tapi tadi juga jedanya nggak terlalu lama.
fitnah, fitnah, gitu. Jadi bukan fit, Nah, nanti masuk ke ini nggak, Ustaz? Ke apa? Takhlis apa itu? apa? Nanti masuk ke apa? Yang awal dibahas tuh, takhlis atau apa itu? Takhlis. Kan temponya beda nanti kalau dipercepat ya, Ustaz. Oh, ikhtilas. Oh, Ikhtilas. enggak itu enggak. Enggak masuk. Ikhtilas. Enggak, Ustaz. Nah, itu juga berarti berlaku untuk ini, Ustaz. Untuk kaf yang sukun, Ustaz. Iya, untuk kaf juga seperti itu. Oh. Karena juga baru dapatkan itu ketika tadi belajar kitab ini sama beliau gitu. Kira semua sama, ternyata ya seperti itulah. Syukur Ustaz. Sama-sama. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal min soal tadi? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, anak kan pernah talaki beberapa guru Ustaz. Emang ada perbedaan dari sifat hamas Ustaz. Terus ada yang salah satu guru tuh sifat hamasnya tuh seperti ada huruf apa ya, kayak bat. Nah, S. ada yang satu lagi seorang guru yang bat. Nah, itu apakah termasuk lahan atau gimana Ustaz? Dari segi kefasahan. Iya, sifat kalau huruf. yang Ana pelajari dari beberapa masyayikh di Mesir, ya nggak ada yang bilang hamasnya itu jadi S gitu, nggak ada. Ya hamas itu ya cukup kayak misalnya kita mengucapkan TH gitu ya. Robihat, bukan robihat. Nah, itu udah berlebihan itu. Itu jadi dia langsung menempatkan lidahnya itu ke makhrajnya sin. Robihat, hat, gitu. Jadi dia otomatis jadi sin. Tapi robihat dia perlunya pelan-pelan. Robihat, bukan robihat. Gitu. Qolat salah. Ya maksudnya berarti ke lahan khafi, bukan lahan jar. Allah alam gitu. Oh kan setiap daerah kan kata Ustadz Ana kan memang ada beberapa perbedaan Ustadz, misal dari kefasahan Syam, Yamani, Misri, Iya, Madani. betul. Nah, Ya, itu makanya tuh ada gimana Ustadz? kaidahnya Apa masuk ke lahan gitu atau gimana? kaidahnya adalah iqra'u kama ulimtum. Nah, gitu. Jadi bacalah Al-Quran, kata Rasulullah kan, iqra'u kama ulimtum. Bacalah Al-Quran sebagaimana kamu diajarkan. Ya, kalau yang namanya ikhtilaf pasti ada. Ikhtilaf juga ikhtilafnya bukan ikhtilaf dari segi nama ataupun itu enggak ya. Tapi ikhtilafnya itu dari pengucapan. Nah, jadi ya kita ngikutin guru kita, artinya makanya talak itu penting gitu. Nggak bisa kita cuma sekedar baca buku kemudian kita praktekkan, nggak bisa. Harus ada talaki. Karena tadi kan antara beberapa masyayikh Yaman, kemudian masyayikh Saudi, masyayikh Mesir itu mereka beda-beda seperti itu. Yang tergantung bagaimana kita talakinya. Jadi orang itu nggak bisa menyalahkan. Kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang baca tadi apa Robihat misalnya. Ya nggak bisa juga karena kan ya mungkin mereka belajar dengan guru-guru seperti itu, gitu Sat. Nah, Allah alam. Satu lagi Ustadz, kalau kan misalkan pernah talaki beberapa guru Ustadz, terus kita mencampur adukan dari misalnya kita mengajarkan ke orang lainnya tuh dari dua guru tersebut, apakah itu diperbolehkan atau hanya satu guru aja Ustadz? Kalau misalnya emang tujuannya itu untuk apa ya bahasanya, supaya bisa membandingkan gitu ya, mana yang lebih mudah dan sebagainya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya tadi tujuannya untuk mengunggulkan yang lain kemudian merendahkan yang lain, itu enggak gitu. Tapi itu juga bisa menjadi amanah ilmiah kan gitu ya. Artinya kita menyampaikan semua yang kita dapatkan gitu. Sambil kalau misal kita lebih bijak lagi, kita berikan tarjihnya. Artinya dari dua pendapat itu kita pilih yang mana, kita jelaskan gitu. Jadi supaya murid nggak bingung dan murid juga dia nggak terlalu tertaksub gitu. Artinya dia merasa bacaan saya yang paling benar nih, ada pun yang lain salah gitu. Jadi itu faidah kita punya banyak guru. Artinya kita tidak banyak kalau kita semakin banyak guru, maka kesempatan untuk menyalahkan orang lain semakin sedikit. Karena kita tahu bahwasanya ini, ternyata di A ini seperti ini, di B seperti ini kan gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma satu guru doang, yaitu kesempatan untuk menyalahkannya semakin banyak.
Gitu Ustaz. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Baik. Tamam. Kalau tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar. Wa nakhtatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.